Perdebatan Hasan dengan Ahsan. Pada 9 Agustus 1955, Muhammad Ahsan, seorang ateis, secara terbuka di Surat Kabar Harian Rakyat telah meragukan keberadaan Tuhan. Dalam surat kabar itu, ia menyatakan, pencipta itu mestinya berbentuk. Tidak mungkin suatu pencipta tidak berbentuk, tulisnya. Singkat cerita, dipertemukanlah Muhammad Ahsan dengan Tuan Ahmad Hassan di gedung milik organisasi Al-Irsyad Surabaya untuk melakukan debat terbuka. Inilah petikan isi perdebatan itu. Ahmad Hassan berkata, "Saya berpendirian bahwa Tuhan itu ada. Untuk membuktikan keadaan sesuatu, ada beberapa macam cara. Dengan panca indera, dengan perhitungan, dengan kepercayaan yang berdasar perhitungan, dan dengan penetapan akal. Maka, tentang membuktikan adanya Tuhan, Tuan mau cara yang mana?" Muhammad Ahsan pun menjawab, "Saya mau dibuktikan adanya Tuhan dengan panca indera dan perhitungan serta berbentuk. Karena tiap-tiap yang berbentuk seperti kita semua mestinya dijadikan oleh yang berbentuk juga." Ahmad Hassan pun menjelaskan, tidak bisa dibuktikan Tuhan dengan panca indera, karena ada banyak perkara yang kita akui adanya tetapi tidak dapat dibuktikan dengan panca indera. "Seperti apa?" tanya Muhammad Ahsan. "Tuan punya akal, pikiran, dan kemauan?" "Ada," jawab Ahsan. "Bisakah Tuan membuktikan dengan panca indera?" "Tidak bisa," jawabnya lagi. Bukan suatu undang-undang ilmi atau ilmiah dan bukan akli atau akal bahwa tiap-tiap satu yang berbentuk itu penciptanya mesti berbentuk juga. Ada banyak perkara yang tidak berbentuk dibuat oleh yang berbentuk. "Seperti apa?" tanya Muhammad Ahsan. Ahmad Hassan pun menjelaskan, "Saya berkata-kata. Perkataan saya tidak berbentuk, sedang saya sendiri yang menciptakannya berbentuk. Contoh lain, bom atom berbentuk dan bisa menghancurkan semua yang berbentuk di sekelilingnya, sedang akal yang membuatnya tidak berbentuk. Kekuatan elektrik atau listrik tidak berbentuk, tetapi bisa menghapuskan dan melebur semua yang berbentuk. Jadi, untuk mengetahui sesuatu tidak selamanya dapat dengan panca indera, dan pencipta sesuatu yang berbentuk tidak selalu mesti berbentuk." Perdebatan berlanjut dan akhirnya Muhammad Ahsan menerima dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Ahmad Hassan. Tokoh ateis itu akhirnya kembali ke pangkuan Islam. Kisah perdebatan antara Ahmad Hassan dengan tokoh ateis ini kemudian didokumentasikan dalam sebuah buku oleh Ahmad Hassan dengan judul "Adakah Tuhan?". Pelajaran bagi kita, hendaknya para dai hari ini mampu menghidupkan tradisi perdebatan yang sehat dan santun seperti yang dicontohkan Tuan Ahmad Hassan, agar umat mengetahui kebenaran dengan jelas. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik,
serta bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.